Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rela Angelika dari kelas 11 IPA 5. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit autoimun yaitu lupus. Lupus merupakan penyakit peradangan atau inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh sendiri. Penyakit ini disebut dengan penyakit autoimun. Uh, Lupus biasanya menyerang berbagai bagian tubuh dan organ seperti sel darah, kulit, sendi, otak, ginjal, paru-paru, jantung, dan sumsum tulang belakang. Pada penderita penyakit lupus, sel imun justru menyerang tubuhnya sendiri. Hingga saat ini, belum diketahui apa penyebab pasti dari penyakit lupus ini. Namun, diketahui bahwa wanita lebih rentan terkena penyakit lupus dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya faktor genetik dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang sehingga orang itu terjangkit penyakit lupus. Yang pertama ada faktor genetik. Keberadaan penderita penyakit lupus pada sebuah keluarga dapat meningkatkan kecenderungan penyakit lupus pada anggota keluarga lainnya. Selain itu, jika anggota keluarga melakukan tes medis, hasilnya akan cenderung positif. Lalu, dengan adanya gen yang meningkatkan perkembangbiakan sebuah penyakit, belum tentu orang itu langsung terkena dan dapat mewariskan penyakit lupus. Yang kedua ada faktor hormon. Nyatanya, wanita 9 kali lebih rentan atau lebih beresiko terkena penyakit lupus dibandingkan dengan pria. Hal ini disebabkan karena hormon seks pada wanita dan pria yang jelas berbeda. Tubuh wanita menghasilkan dan menggunakan hormon estrogen yang lebih banyak dibandingkan dengan tubuh pria yang bergantung pada hormon yang disebut dengan androgen. Estrogen merupakan hormon atau yang dikenal dengan hormon immunosensing, yang artinya tubuh wanita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dibandingkan laki-laki. Hal ini mengingat kebutuhan evolusioner wanita untuk bertahan hidup, berperan melahirkan, dan mengurus anak-anak mereka. Namun, akibatnya saat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini berbalik menyerang tubuh, wanita akan lebih rentan terkena penyakit autoimun seperti lupus. Yang ketiga dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Para peneliti berhasil menghubungkan penyakit lupus dengan racun lingkungan seperti asap rokok, sel natrium silika, dan merkuri. Virus herpes zoster atau virus yang menyebabkan penyakit herpes zoster dan sitomegalovirus digadang-gadang juga menjadi salah satu penyebab seseorang terkena penyakit lupus. Selanjutnya ada beberapa faktor yang meningkatkan potensi seseorang terjangkit penyakit lupus. Yang pertama ada faktor jenis kelamin. Diketahui bahwa wanita cenderung lebih rentan terhadap penyakit lupus ini. Hal ini disebabkan karena adanya faktor genetik di dalam tubuh wanita. Yang kedua adalah ras. Penyakit lupus lebih rentan dialami oleh orang yang memiliki ras Asia dan Afrika. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan. Beberapa jenis obat seperti obat kejang-kejang, obat tekanan darah, hingga antibiotik dapat memicu munculnya lupus saat mereka berhenti minum obat tersebut. Dan yang terakhir adalah paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari dapat menyebabkan luka dan terbakar pada kulit, sehingga menyebabkan organ dan sel kulit menjadi rentan terhadap penyakit lupus. Selanjutnya ada tipe-tipe penyakit lupus. Tipe penyakit lupus yang pertama dan yang paling sering terjadi adalah systemic lupus erythematosus atau SLE. Penyakit lupus ini sering terjadi. Penyakit lupus ini dapat menyerang berbagai jaringan seperti sendi, kulit, otak, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah. Yang kedua ada discoid lupus erythematosus. Penyakit ini menyerang jaringan kulit sehingga menyebabkan kulit ruam-ruam di permukaan kulit kayak merah-merah gitu. Selanjutnya ada neonatal lupus erythematosus atau NLE. Penyakit lupus ini menyerang bayi yang baru lahir. Penyakit ini disebabkan karena bayi lahir dari ibu yang memiliki kelainan antibodi. Selanjutnya ada drug-induced lupus erythematosus atau DILE. Gangguan ini biasanya
dialami hanya sementara saja. Gangguan ini disebabkan karena orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan. Jadi, beberapa obat mungkin saja dapat menimbulkan gejala-gejala seperti penyakit lupus. Namun, ketika orang tersebut berhenti mengkonsumsi obat, gejala-gejala ini akan berhenti juga, dan sehingga menyebabkan kondisi pasien membaik. Dan yang terakhir ada subacute cutaneous lupus erythematosus. Penyakit lupus ini terjadi karena kulit terkena paparan sinar matahari yang menyebabkan jaringan kulit rusak, sehingga kulit menjadi rentan terhadap penyakit lupus. Gejala-gejala penyakit lupus pada seseorang dapat diketahui ketika orang tersebut mengalami nyeri sendi, sendi bengkak, mulut atau hidung ada luka yang tak kunjung sembuh setelah berbulan-bulan atau berhari-hari, di dalam urin terdapat darah dan protein, terus adanya ruam-ruam di permukaan kulit, demam, rambut rontok, kejang-kejang, sesak nafas karena akibat peradangan pada paru-paru. Selanjutnya, cara dokter mendiagnosis penyakit lupus. Sampai saat ini dokter belum menemukan cara yang pasti untuk mendiagnosis penyakit lupus. Namun, biasanya dokter akan menyarankan seseorang untuk mengambil tes seperti tes urin, tes darah, dan tes antibodi. Biasanya dokter juga melihat riwayat keluarga pasien tersebut. Apakah di dalam keluarganya ada yang menderita penyakit lupus atau tidak. Terus dokter biasanya juga menyarankan untuk pemeriksaan kesehatan secara umum, serta dokter juga menganjurkan untuk menjalani biopsi kulit dan ginjal. Jadi karena itu dokter sampai saat ini belum menemukan obat yang pasti untuk penyakit lupus. Namun, biasanya dokter memberikan obat-obatan untuk mengurangi gejala atau gangguan atau mencegah adanya gangguan kesehatan lainnya akibat penyakit lupus. Obat ini adalah yang pertama ada obat anti peradangan non-steroid. Obat ini termaksud obat penghilang rasa sakit yang biasanya diberikan oleh orang yang menderita penyakit lupus untuk mengatasi rasa nyeri, demam, sendi bengkak yang dialaminya. Contoh dari jenis obat ini adalah naproxen, ibuprofen, dan morfin. Obat anti peradangan non-steroid ini biasanya tidak memerlukan resep dokter. Namun jika obat memiliki dosis dan efek samping yang kuat, biasanya memerlukan resep dokter. Selanjutnya ada obat anti malaria. Obat anti malaria dibutuhkan oleh pasien penderita penyakit lupus untuk mengatasi gejala-gejala nyeri seperti nyeri sendi, ruam kulit, peradangan pada selaput jantung, dan demam yang dialami oleh pasien penderita lupus seperti yang dialami oleh pasien yang menderita penyakit malaria. Jenis obat anti malaria ini adalah hidroksikloroquine, kloroquine, dan quinacrin. Selanjutnya ada obat kortikosteroid. Obat jenis ini dibutuhkan oleh pasien penderita lupus untuk mencegah adanya peradangan yang rentan terjadi pada tubuhnya. Namun, obat ini memiliki efek samping jangka panjang, seperti kenaikan berat badan, tekanan darah tinggi, tulang-tulang menjadi kropos, dan diabetes. Selanjutnya, dan yang terakhir, biasanya dokter juga memberikan obat imunosupresan untuk menekan sistem kekebalan tubuh pasien tersebut. Obat ini sangat dibutuhkan oleh pasien yang menderita penyakit autoimun seperti lupus untuk menekan sistem kekebalan tubuhnya yang terlalu dominan. Beberapa jenis obat ini seperti azathioprine, mycophenolate, leflunomide, dan yang terakhir methotrexate. Pada pasien penderita penyakit lupus dapat terjadi gangguan kesehatan atau komplikasi lainnya seperti gagal ginjal, gangguan pada darah
atau anemia, tekanan darah tinggi, vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah, gangguan ingatan, perubahan perilaku seperti sering berhalusinasi, kejang, stroke, penyakit jantung, masalah pada paru-paru, mudah terserang berbagai infeksi, hingga kanker. Pada penderita penyakit lupus biasanya disarankan untuk menjalani hidup sehat, seperti rajin berolahraga, berhenti merokok, istirahat yang cukup dan hindari stres, pahami tubuh, dan hindari dari paparan sinar matahari. Selanjutnya ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk pasien yang menderita penyakit lupus. Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang mengandung antioksidan tinggi, makanan yang mengandung omega 3, dan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D yang tinggi. Itu adalah makanan yang dianjurkan untuk pasien penderita penyakit lupus. Selanjutnya, makanan yang tidak dianjurkan untuk pasien penderita penyakit lupus adalah makanan yang mengandung lemak jenuh atau lemak trans yang tinggi, makanan yang mengandung natrium terlalu banyak, dan makanan yang mengandung bawang. Jadi disarankan untuk pasien penderita penyakit lupus untuk menghindari makanan yang mengandung kandungan-kandungan seperti itu. Selanjutnya ada patofisiologi. Penderita lupus atau penyakit lupus dapat disebabkan oleh faktor genetik, faktor lingkungan seperti cahaya matahari yang dapat menyebabkan luka bakar internal, dan faktor obat-obatan. Berdasarkan faktor ini dapat menyebabkan sistem regulasi kekebalan menjadi terganggu sehingga mengaktifasi sel T dan sel B. Akibatnya, fungsi sel T supresor menjadi abnormal dan meningkatkan produksi autoantibodi, sehingga terjadi penumpukan kompleks imun dan kerusakan jaringan pada tubuh. Hal ini dapat menyebabkan muskulosketal yang menyebabkan pembengkakan pada sendi, sehingga menyebabkan nyeri sendi dan rasa nyeri ketika digerakkan, sehingga menyebabkan nyeri akut. Selanjutnya, menyebabkan integumen, yang adanya lesi akut pada kulit, sehingga menyebabkan pasien merasa malu dengan kondisinya dan menyebabkan gangguan citra tubuh. Berikutnya ada kardiak, menyebabkan perikarditis, sehingga penumpukan cairan efusi pada perikardrium, sehingga terjadi penebalan pada perikardrium dan menurunkan kontraksi jantung, sehingga menyebabkan decrease cardiac output. Selanjutnya, pada respirasi, terjadi penumpukan cairan pada pleura. Akibatnya terjadi efusi pleura, sehingga ekspansi dada tidak akurat, sehingga pola nafas menjadi tidak teratur. Selanjutnya, pada vaskuler menyebabkan inflamasi pada arteriol terminalis, jadi lesi papuler, duyung kaki, tumit, dan siku. Karena itu menyebabkan kerusakan integritas kulit. Selanjutnya ada hemato. Ini merupakan kegagalan sumsum tulang untuk membentuk sel-sel darah merah, sehingga menyebabkan tubuh mengalami kekurangan sel darah merah, sehingga dapat menyebabkan orang tersebut terkena anemia dan menyebabkan keletihan. Dan yang terakhir, pasien tidak familiar dengan proses penyakitnya, sehingga menyebabkan pasien tidak mengikuti perintah yang disarankan dokter dan menyebabkan defisiensi pengetahuan akibat kurangnya pengetahuan pasien mengenai penyakit ini. Jadi ada pertanyaan, yaitu jelaskan secara patofisiologi mengapa wanita lebih rentan menderita penyakit lupus Jadi diketahui bahwa wanita lebih rentan terkena penyakit lupus karena tubuh wanita menghasilkan hormon estrogen yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menyebabkan kekebalan tubuh wanita lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki, akibat wanita harus melahirkan, mengurus anak-anak mereka, dan bertahan hidup. Namun ketika sel imun yang
terlalu kuat ini berbalik menyerang dapat menyebabkan penyakit autoimun, salah satunya lupus, sehingga menyebabkan wanita lebih rentan terkena penyakit autoimun dibandingkan dengan laki-laki. Di patofisiologinya, gangguan kuman, virus, lingkungan, obat-obatan tertentu dapat menyebabkan gangguan imunoregulasi dan menyebabkan antibodi yang berlebihan, sehingga antibodi menyerang organ-organ tubuh seperti sel dan jaringan, sehingga menimbulkan sel T supresor yang abnormal, dan terjadi penumpukan kompleks imun dan kerusakan jaringan, sehingga menyebabkan penyakit lupus. Produksi antibodi secara terus-menerus dapat mencetus penyakit inflamasi pada organ. Organ-organ di sini seperti organ kulit, sendi, darah, paru-paru, ginjal, hati, dan otak. Pada kulit dapat menyebabkan terjadinya kerusakan integritas kulit. Pada sendi dapat terjadi artritis sehingga menyebabkan intoleransi aktivitas. Pada darah menyebabkan Hb menurun sehingga suplai oksigen dan nutrien menurun, dan ATP menurun sehingga dapat menyebabkan keletihan, atau saat ATP menurun menyebabkan berat badan menurun sehingga terjadi perubahan status kesehatan dan menyebabkan pasien mengalami kecemasan. Pada paru-paru terjadi episema yang menyebabkan pola nafas tidak efektif. Pada ginjal terdapat protein di dalam urin sehingga protein di dalam tubuh menjadi menurun, sehingga menyebabkan perubahan pertumbuhan dan perkembangan orang yang menderita penyakit lupus. Pada hati terjadinya kesalahan sintesa zat yang dibutuhkan tubuh, sehingga menyebabkan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan. Dan yang terakhir pada otak, itu dapat mengurangi suplai O2 sehingga dapat beresiko kematian pada pasien. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.